Saluna damang denang yana konami remaja na pasubelum sekolah minggu na ina kolongan itu hata Yesus Kristus tapa putu pama pertanggiangan keluarga di bagasa borninon atau tapa hoho marohat lo mengaduk tu debata martanggiang be mahita di bagasan rohat tabe martanggiang mahita. Amin. Shalom. Horasma di hamu salukna damang dainang nahina holongan itu hata Yesus Kristus. Adorakso manangion hata itu hata hita di pertanggiangan keluarga Taborginon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kepadamu Bapa yang baik, Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang telah kami terima sepanjang perjalanan kehidupan kami hingga hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyucikan hati kami, bahkan yang mengajari kami, menuntun kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Bapa saat kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kemuliaan Kristus turun atas kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sejati kekal sampai selama-lamanya, dengarkanlah doa kami. Amin. Dawang Daineng, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pertanyaan keluarga kita malam ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berkata, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubanggakan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang bilang begini, jatuh cinta berjuta rasanya. Kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana sih rasanya? Kok bisa sampai berjuta rasanya? Tentu jawabnya saya pun kurang tahu. Rasanya apa-apa saja. Yang pasti banyak rasanya. Istilah yang dipakai berjuta rasanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentu itu adalah kiasan. Sering sekali kiasan itu dipakai oleh mereka yang dilanda mabuk cinta, atau orang yang pertama sekali berjumpa dengan pujaan hatinya, maka dikatakan jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, dan saya kira jatuh cinta adalah satu frase jatuh yang enak, jatuh yang begitu menyenangkan. Benar tidak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Justru orang suka dengan istilah itu. Senang dengan jatuh cinta. Karena apa? Katakan tadi, berjuta rasanya. Padahal Bapak Ibu saudara terkasih, yang namanya jatuh pasti rasanya tidak enak, benar tidak? Rasanya sakit, rasanya tidak menyenangkan. Jatuh sakit, jatuh miskin, apalagi yang dikatakan ketiban durian jatuh atau durian runtuh, pasti menyakitkan, tidak enak. Nah, berbeda dengan jatuh cinta. Nah, tapi saudara terkasih, sangat menyenangkan bila kita memiliki cinta yang sesungguhnya itu. Pertanyaannya, seberapa kuat cinta yang kita miliki hari ini? Cinta yang pernah jatuh dulu, masihkah kuat? Dan teruskah ia jatuh hingga saat ini? Apakah itu cinta suami kepada istri? Atau sebaliknya cinta seorang istri kepada suaminya? Cinta kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Atau cinta anak-anak kita kepada kita sebagai orang tua? Bagaimana rasa cinta yang saudara miliki hari ini? Bagaimana kuatnya cinta yang kita miliki saat ini? Saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan
bagi kita pada malam ini diambil dari kitab Kidung Agung pasal yang 8 ayat 5 sampai 7. Di sana dikatakan tadi, cinta itu kuat seperti maut. Loh, tentu pertanyaannya, sekuat apa cinta itu? Atau letak kekuatannya di mana? Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam firman Tuhan malam ini. Pertama dikatakan, cinta itu kuat seperti meterai. Bapak Ibu tahu, saudara-saudara tahu apa itu meterai? Apa keperluan meterai? Justru untuk beberapa hal yang sangat perlu, sangat penting, apakah itu perjanjian atau surat menyurat, untuk mengikat diperlukan sebuah meterai. Sehingga dikatakan cinta itu kuat seperti meterai. Ada hukum yang mengikatnya. Yang kedua, kuat seperti nyala api. Sehingga tidak ada yang bisa memadamkannya. Sebanyak apapun air atau sebesar apapun air yang akan dan menyiram cinta itu, ia tidak pernah dan tidak mau padam. Artinya, ia terus membara. Yang ketiga dikatakan cinta itu kuat dan kokoh sehingga ia tidak dapat dihanyutkan dan tidak terhanyutkan oleh sederas apapun aliran air yang mengalir di dalamnya. Dan yang keempat dikatakan cinta itu tidak terbeli oleh jenis kekayaan harta apapun itu. Sekalipun tidak ada apa-apa, yang penting engkau bersama dengan aku, katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seperti itulah cinta dan kasih Allah kepada kita, kepada jemaatnya. Bahwa cinta kasih yang dimiliki oleh Allah kuat, kokoh, seperti maut. Dan cinta kasih Allah tidak akan pernah terpadamkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Allah mengasihi kita dan Allah terus mengasihi setiap umatnya. Dalam segala kondisi keadaan kita, Allah mencintai kita. Dan kasih cinta Allah itu nyata. Dan bukan kita telah merasakannya dalam diri Kristus Tuhan itu sendiri. Cinta dan kasih yang tidak pernah luntur, cinta dan kasih yang tidak pernah berkesudahan, cinta dan kasih yang terus mengalir dan selalu dan akan tetap ada untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Itulah cinta Tuhan, itulah kasih Allah. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bagaimana dengan cinta kita kepada Dia? Bagaimana cinta kita kepadanya? Mari kita uji. Masihkah kuat cinta kita, cinta yang kita miliki kepada Allah? Masihkah seperti kasih mula-mula?
Sejak dahulu, semenjak saudara mengenal Dia, semenjak saudara memutuskan untuk mengasihi Allah, masihkah seperti kasih mula-mula? Masihkah cinta yang kita miliki kepada Tuhan berjuta rasanya? Atau Bapak Ibu Saudara terkasih, cinta itu sudah mulai luntur, kasih itu sudah mulai memudar oleh berbagai-bagai rasa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita hadapi di dalam dunia ini. Apakah itu karena pergumulan yang begitu besar, maka cinta yang kita miliki kepada Allah mulai memudar? Apakah itu karena kegagalan-kegagalan yang kita alami, lalu kasih kita semakin memudar? Atau cinta itu semakin menghilang ketika harapan, kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan hari ini? Atau cinta itu sudah mulai luntur karena banyaknya doa, harapan-harapan yang belum terjawab di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mau katakan pada malam hari ini, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara. Dan Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita sebagai anak-anak-Nya. Bahkan dikatakan, cinta Allah, cintanya Tuhan terus membara. Tidak pernah melekang oleh apapun terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Maka sederas apapun pergumulan kita, sekencang apapun badai yang melandai kehidupan kita, cinta dari Allah terus membara untuk kita, anak-anaknya. Amin. Amin. Karena itu, saudaraku terkasih, jangan pernah menyerah dengan kesulitan, persoalan, kegagalan, sakit penyakit yang kita alami saat ini. Jangan pernah menyerah dengan kondisi yang terjadi, bahkan kondisi yang menghampiri kita saat ini. Dan jangan pernah undur dari kasih mula-mula yang pernah saudara miliki itu. Nah, biarlah cinta kita kepada Allah juga kuat seperti maut. Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan juga terus membara dan tidak akan pernah terpadamkan oleh sebanyak apapun air kehidupan yang mencoba untuk memadamkan cinta kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan saat ini melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, agar cinta yang kita miliki tidak luntur, agar cinta yang kita miliki tidak goyah, maka apa yang harus kita kerjakan? Pertama, firman Tuhan berkata, taruhlah aku seperti meterai di dalam hatimu, seperti meterai pada lengan. Sehingga cinta yang ada pada kita kuat seperti maut. Sekuat apapun gelombang pasang surut kehidupan itu, sekeras apapun kehidupan yang tengah kita jalani hari ini, atau sebesar apapun pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, tetapi kasih kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Kristus kuat seperti maut. Yang kedua, jadikanlah Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita. Dan tentunya jadikanlah Dia satu-satunya harta saudara yang paling berharga, yang tidak dapat digantikan
oleh apapun dalam dunia ini. Jadikan kasih Tuhan menjadi harta, kekayaan yang paling berharga yang pernah kita miliki dan yang akan terus kita miliki sepanjang kehidupan kita. Karena apa? Saudaraku, saya mau katakan, kebahagiaan yang sejati tidak diukur oleh seberapa banyak, seberapa besar yang saudara miliki hari ini. Karena kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh seberapa kuat, seberapa gagah, seberapa sehat kita saat ini. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita memiliki kasih Allah sebagai penopang dasar dalam menjalani kehidupan ini. Dan seberapa kuat relasi kita dengan Allah yang selalu mengasihi kita. Karena itu sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari kita jadikan cinta Tuhan yang kuat seperti maut itu menjadi dasar kehidupan kita untuk terus bersekutu dengan Dia, untuk terus mengikatkan diri dengan Dia. Karena sebagaimana Kristus yang selalu setia mengasihi umatnya, sebagaimana Kristus yang selalu setia mengasihi kita, demikian kita pun mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan kasih yang kita miliki hari ini dan dengan kasih Kristus yang sudah ada dalam diri kita, marilah kita belajar untuk mencintai kehidupan yang sudah Tuhan berikan saat ini. Karena apa? Tuhan punya jaminan untuk kita. Apa jaminan yang Allah berikan? Bahwa cinta kasih Allah itu tidak akan tergantikan sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta. Tetapi kita tidak akan pernah menggantikan kasih Allah dengan kasih dunia ini. Karena itu mari saling mengasihi. Dan mari kita menerapkan cinta yang Allah menyerahkan itu. Cinta yang kuat seperti maut itu juga di dalam keluarga kita. Saya, kita dengan suami atau istri kita. Saya, kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Saya, kita sebagai anak kepada orang tua kita. Sehingga kuasa dan kasih Allah terus menjadi penopang, pemulih, dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kebahagiaan yang sebenarnya, di mana cinta kasih Allah yang terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dan kebenaran menyertai kami, memimpin dan melindungi kami. Cinta Tuhan yang selalu mendasari kehidupan kami, beri kekuatan yang baru untuk setiap anak-anaknya, untuk setiap jemaatnya, dan untuk setiap gerejanya. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam cinta yang Engkau telah nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan Engkau yang menguatkan, memampukan, menyelamatkan kami di dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pergumulan kami setiap hari. Dengan kasih dan cinta Tuhan yang kuat seperti maut, yang tidak pernah terpadamkan oleh apapun, maka kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami melalui berbagai-bagai pergumulan kami. Dan kami dimenangkan atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu, pribadi-pribadi jemaat-Mu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Biarlah dari apa yang telah kami terima setiap saat, kami boleh mengenal betapa dalam dan betapa membaranya kasih Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom.
koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang. Hodo harorwani salut siloleona dingga do naso libasa namoliutus. Upasatabi masian dan ilehom mitu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asa kupar haseang hami pelianon. Pati bulo na rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang nisilaw lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sa pinarbadia magwar. Say Roma harajong. Say saut malom ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehomatu hami sadarion hagoluan siapari. Sesama dosa nami songon panisan nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami togi untuk pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona punara jaon. Dot hagogoon. Rodia sangapon saleleng nileleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani de mataam. Dot parsaoran ni tot di parbadia. Imana mangaramoti jala mamasu-masu hamu salutna. Olat nion rodi saleleng nileleng na. Amen. Amen. Pinuji magwar ni Tuhan. Tetap marlas ni roha, marinde, kabuji pasangap guar ni Tuhan. Salam sehat.